Di sebuah kota kecil yang sederhana, terdapat sebuah sekolah menengah kejuruan yang cukup dikenal masyarakat sekitar. Sekolah itu memiliki siswa yang beragam, ada yang nakal, ada yang rajin, ada pula yang sekadar datang hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dari sekian banyak siswa, ada seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka adalah tipe siswa yang jarang menonjol di antara teman-temannya. Ia tidak populer, tidak banyak bicara, bahkan sering dianggap sebagai anak yang biasa-biasa saja. Namun di balik sikap pendiamnya, Raka adalah sosok yang rajin dan tekun. Ia selalu berusaha mengerjakan tugas tepat waktu, selalu datang pagi, dan tidak pernah sekalipun membuat masalah besar di sekolah. Raka memiliki kehidupan yang sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah kecil di pinggiran kota. Ayahnya seorang buruh, sedangkan ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Kehidupan keluarga Raka jauh dari kata mewah, tapi ia selalu bersyukur. Justru keadaan itulah yang membuat Raka terbiasa mandiri dan tidak banyak menuntut. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia biasa membantu ibunya menata dagangan di warung. Setelah itu barulah ia berjalan kaki menuju sekolah. Rutinitas sederhana itu membuat Raka terbiasa hidup disiplin. Di sekolah, ada seorang guru muda bernama Dinda. Usianya masih terbilang muda untuk seorang pengajar, baru sekitar pertengahan 20-an. Bu Dinda mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan sejak pertama kali mengajar, ia menjadi perhatian banyak siswa. Bukan hanya karena parasnya yang cantik dan penampilannya yang anggun, tetapi juga karena cara mengajarnya yang lembut dan sabar. Ia tidak pernah meninggikan suara, bahkan ketika siswanya berbuat kesalahan, Bu Dinda selalu menegur dengan cara halus namun tegas. Sikap itulah yang membuat para siswa merasa nyaman di kelasnya. Bagi Raka, kehadiran Bu Dinda membawa warna baru dalam kehidupannya di sekolah. Raka yang biasanya hanya fokus pada buku dan pelajaran, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali memasuki kelas bahasa Indonesia. Ia selalu duduk di bangku depan, memperhatikan penjelasan gurunya dengan seksama. Awalnya, ia hanya mengagumi profesionalitas Bu Dinda sebagai seorang guru yang penuh dedikasi. Tapi lama-kelamaan, rasa kagum itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. Raka sering merasa jantungnya berdebar setiap kali Bu Dinda memanggil namanya, atau saat matanya bertemu pandang dengan mata sang guru. Hubungan mereka berawal sangat sederhana. Suatu hari, setelah jam pelajaran selesai, Bu Dinda memanggil Raka untuk membicarakan tugas yang belum dikerjakannya dengan sempurna. Raka merasa gugup, tapi yang ia dapatkan bukanlah teguran keras, melainkan nasihat lembut yang penuh perhatian. Bu Dinda berkata bahwa Raka adalah siswa yang cerdas, hanya saja ia terlalu menutup diri dari lingkungannya. Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan dirinya, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang lain. Sejak saat itu, interaksi mereka mulai lebih intens. Bu Dinda sering menanyakan kabar Raka, menanyakan apakah ia sudah sarapan, bahkan sesekali memberi motivasi agar Raka lebih percaya diri. Buat sebagian siswa, perhatian itu mungkin terasa biasa. Namun bagi Raka yang hidup sederhana dan jarang mendapat pujian, perhatian itu seperti cahaya baru yang menyinari hari-harinya. Perlahan tapi pasti, Raka mulai menaruh perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat kepada gurunya. Waktu terus berjalan. Raka semakin sering berbicara dengan Bu Dinda, baik di kelas maupun di luar jam pelajaran. Bahkan, tanpa sepengetahuan banyak orang, mereka mulai saling bertukar pesan lewat aplikasi chat.
Awalnya isi pesan hanya seputar pelajaran, seperti tanya-jawab mengenai tugas atau diskusi mengenai karya sastra. Namun lama-kelamaan, topik pembicaraan melebar ke hal-hal pribadi. Mereka bercerita tentang kehidupan sehari-hari, hobi, bahkan perasaan yang sedang mereka alami. Dari percakapan itu, keduanya semakin dekat, dan batas antara guru dan siswa perlahan mulai kabur. Raka merasa nyaman bercerita tentang kesulitannya di rumah, tentang ekonomi keluarganya yang pas-pasan, tentang rasa minder yang sering ia rasakan ketika melihat teman-temannya yang lebih kaya dan lebih percaya diri. Bu Dinda mendengarkan dengan sabar, memberikan semangat, bahkan sesekali menenangkan Raka dengan kalimat-kalimat penuh pengertian. Di sisi lain, Bu Dinda juga merasa Raka adalah pendengar yang baik. Ia menceritakan tentang beban pekerjaannya sebagai guru muda, tentang rasa kesepian yang sering menghampiri karena keluarganya menuntut banyak hal dalam hidupnya. Tanpa disadari, kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Raka mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki bukan lagi sekadar kagum. Ia jatuh cinta. Setiap pagi, semangatnya untuk berangkat sekolah bukan hanya karena ingin belajar, tetapi juga karena ingin bertemu dengan sosok guru muda yang telah mencuri hatinya. Senyum Bu Dinda menjadi alasan Raka bertahan melewati hari-hari sulit. Dan yang mengejutkan bagi Raka, Bu Dinda tidak sepenuhnya menolak kedekatan itu. Ada momen-momen kecil yang membuat Raka semakin yakin bahwa Bu Dinda juga menyimpan rasa. Misalnya ketika Bu Dinda sengaja menanyakan apakah Raka sudah makan siang, atau ketika ia menyelipkan kalimat-kalimat manis yang membuat hati Raka berbunga-bunga. Bahkan, suatu kali, saat hujan turun deras dan Raka tidak membawa payung, Bu Dinda menawarkan untuk mengantarnya pulang. Perjalanan singkat itu menjadi kenangan manis yang tidak pernah hilang dari ingatan Raka. Namun di balik semua kebahagiaan itu, sebenarnya ada rasa takut yang tak bisa dihindari. Raka sadar betul bahwa hubungan antara siswa dan guru adalah sesuatu yang tabu. Ia tahu jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya dirinya yang akan disalahkan, tetapi juga Bu Dinda yang bisa kehilangan pekerjaannya. Tapi rasa cinta yang begitu kuat membuat Raka sulit mengendalikan perasaannya. Ia memilih menyimpan rahasia itu rapat-rapat, hanya untuk dirinya dan Bu Dinda. Hari-hari berikutnya hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling memberi perhatian kecil, saling menyemangati, dan saling menjaga rahasia. Buat Raka, itu adalah masa-masa terindah dalam hidupnya. Ia merasa menjadi orang paling beruntung karena bisa merasakan cinta yang begitu tulus meskipun ia tahu cinta itu tidak seharusnya terjadi. Raka tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Semua ia pendam sendiri karena ia tahu risiko yang akan ia hadapi. Baginya, cukup dengan melihat senyum Bu Dinda setiap hari sudah lebih dari cukup. Walaupun terkadang ada rasa gelisah, Raka memilih menutup mata dari kenyataan dan hanya menikmati setiap detik kebersamaan dengan sosok yang ia cintai diam-diam. Hari demi hari terus berjalan. Kedekatan antara Raka dan Bu Dinda semakin terasa, meskipun keduanya selalu berusaha menyimpannya dengan hati-hati. Bagi Raka, setiap interaksi kecil dengan Bu Dinda adalah momen berharga. Sebuah senyum sederhana, teguran singkat di kelas, atau pesan singkat di malam hari sudah cukup membuat hatinya berbunga-bunga. Ia merasakan sesuatu yang selama ini hanya ada di cerita-cerita romantis yang ia baca di buku atau tonton di film. Bedanya, kali ini ia benar-benar merasakannya dalam hidup nyata, meskipun dengan orang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, seorang guru yang seharusnya hanya ia hormati, bukan ia cintai. Raka mulai terbiasa menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan Bu Dinda.
Sepulang sekolah, ia sering membuka ponselnya hanya untuk menunggu pesan masuk. Percakapan mereka tidak lagi sebatas tugas atau pelajaran, tetapi mulai melebar ke hal-hal kecil seperti makanan favorit, hobi, musik, bahkan cerita tentang masa kecil. Raka merasa seperti menemukan teman yang bisa memahami dirinya sepenuhnya. Ia merasa bebas untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu khawatir dihakimi. Sementara itu, Budinda juga merasakan hal yang serupa. Ia melihat Raka bukan hanya sebagai murid, tetapi juga sebagai sosok yang tulus mendengarkan. Dalam hidupnya, Budinda sering merasa terbebani oleh ekspektasi keluarga. Orang tuanya selalu menuntutnya untuk segera menikah dengan pria pilihan mereka, pria yang dianggap mapan dan bisa menjamin masa depan. Namun di sisi lain, Budinda merasa belum siap. Ia masih ingin menjalani hidup sesuai keinginannya, bukan sekadar memenuhi permintaan orang lain. Kehadiran Raka membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai guru atau anak yang harus patuh pada keluarga. Hubungan mereka memang memberikan kebahagiaan, tetapi juga menyimpan banyak kegelisahan. Ada saat-saat ketika Budinda menatap Raka dengan tatapan penuh keraguan. Ia tahu apa yang mereka jalani tidak benar di mata orang lain. Ia tahu bahwa jika hubungan ini terbongkar, reputasinya sebagai seorang guru akan hancur. Ia bisa kehilangan pekerjaannya, bahkan bisa menghadapi masalah hukum. Namun perasaan yang tumbuh di hatinya terlalu kuat untuk bisa dipadamkan begitu saja. Bagi Raka, perasaan itu justru semakin menguat. Ia mulai membayangkan masa depan bersama Budinda. Ia membayangkan bagaimana setelah lulus nanti, ia bisa bekerja, lalu suatu saat bisa membuktikan bahwa cintanya bukan hanya cinta remaja yang singkat. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu membuat Budinda bahagia. Namun, Raka tidak menyadari bahwa impian itu tidaklah mudah diwujudkan. Dunia di sekitar mereka tidak akan semudah itu menerima hubungan yang tabu ini. Ada satu kejadian yang semakin memperdalam hubungan mereka. Suatu sore, setelah jam pelajaran usai, hujan deras turun. Raka yang tidak membawa payung terjebak di sekolah. Budinda yang kebetulan membawa mobil melihat Raka masih berdiri di depan gerbang, menunggu hujan reda. Dengan sedikit ragu, Budinda menawarkan untuk mengantarnya pulang. Raka yang awalnya sungkan akhirnya menerima. Perjalanan singkat di dalam mobil itu terasa sangat berarti. Mereka berbicara banyak hal, tertawa kecil, bahkan sesekali saling melempar pandangan. Bagi Raka, momen itu adalah kenangan indah yang tidak akan pernah ia lupakan. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai saling memberi hadiah kecil. Raka pernah memberikan sebuah gantungan kunci sederhana kepada Budinda, dan Budinda menerimanya dengan senyum manis yang membuat hati Raka bergetar. Sebaliknya, Budinda juga pernah memberikan buku puisi kepada Raka, seolah ingin menyampaikan pesan lewat kata-kata yang tertulis di dalamnya. Semua itu menambah rasa yakin di hati Raka bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi rasa takut. Raka sering merasa was-was jika ada teman yang mulai curiga. Beberapa kali, ia mendengar bisikan teman-teman yang bertanya kenapa ia begitu dekat dengan Budinda. Raka hanya bisa tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin rahasia itu terbongkar. Baginya, menjaga hubungan ini agar tetap tersembunyi jauh lebih penting daripada menjawab rasa penasaran orang lain. Budinda pun mengalami hal serupa. Ia sering merasa cemas jika ada rekan guru yang memperhatikan kedekatannya dengan Raka. Ia harus pandai menyembunyikan perasaan di depan banyak orang. Di kelas, ia tetap bersikap profesional,
tidak pernah menunjukkan tanda-tanda khusus yang bisa menimbulkan kecurigaan. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu betapa sulitnya menahan perasaan yang semakin besar setiap hari. Kebahagiaan yang mereka rasakan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada rasa cinta yang tumbuh begitu kuat, memberikan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantui. Setiap kali Raka tersenyum, Budinda merasa bahagia sekaligus bersalah. Setiap kali mereka berbicara dengan penuh kehangatan, keduanya sadar bahwa hubungan ini tidak bisa bertahan selamanya. Meskipun begitu, mereka tetap memilih untuk menjalaninya. Raka merasa hidupnya jauh lebih berarti sejak ada Budinda. Ia lebih semangat belajar, lebih berani bermimpi, bahkan lebih percaya diri menghadapi masa depan. Budinda pun merasakan kehangatan yang membuatnya merasa tidak sendirian. Di tengah tuntutan keluarga dan tekanan lingkungan, Raka adalah tempatnya bersandar. Namun jauh di dalam hati, Budinda tahu bahwa pada akhirnya ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus berada dalam hubungan yang penuh rahasia ini. Ia mencintai Raka, tetapi ia juga tahu bahwa dunia nyata tidak akan berpihak pada mereka. Setiap kali ia pulang ke rumah dan mendengar desakan keluarganya untuk segera menikah, hatinya terasa semakin berat. Ia ingin melawan, tetapi rasa tanggung jawab sebagai anak membuatnya sulit menolak. Bagi Raka, semua kegelisahan itu belum begitu jelas. Ia masih berada di AC di mana cinta terasa begitu indah, penuh warna, dan membuatnya lupa akan segala risiko. Ia percaya bahwa selama mereka saling mencintai, semua halangan bisa diatasi. Ia belum mengerti bahwa ada kekuatan-kekuatan besar di luar sana yang bisa memisahkan mereka kapan saja. Hari demi hari, hubungan mereka terus berjalan dengan cara yang sama. Bertukar pesan, saling menyemangati, sesekali bertemu di luar sekolah dengan penuh kehati-hatian. Semua itu seperti cerita indah yang Raka ingin terus jalani. Ia bahkan mulai menulis catatan harian tentang perasaannya, seolah ingin mengabadikan setiap momen yang ia rasakan bersama Budinda. Namun, semakin lama hubungan itu berlangsung, semakin besar pula beban yang dirasakan Budinda. Ia mencintai Raka, tetapi ia juga sadar bahwa suatu saat, mereka akan berada di persimpangan jalan. Ia mulai sering terdiam ketika menatap Raka, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, hatinya selalu diliputi rasa takut bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa tahun ajaran terakhir pun tiba. Suasana sekolah mulai dipenuhi dengan persiapan kelulusan. Spanduk ucapan selamat dipasang, para siswa sibuk dengan baju seragam yang akan dicoret-coret, dan guru-guru terlihat bangga melihat anak didiknya yang akan segera menapaki jalan baru. Bagi kebanyakan siswa, kelulusan adalah momen penuh sukacita, momen kebebasan setelah bertahun-tahun belajar. Namun bagi Raka, kelulusan justru menjadi momen yang membawanya pada persimpangan perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Raka datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan seragam putih abu-abu terakhir kalinya, dengan sepatu yang sudah ia poles hingga mengkilap. Di wajahnya terselip senyum tipis, tetapi di hatinya ada perasaan campur aduk. Ia membayangkan, setelah upacara kelulusan selesai, ia bisa lebih leluasa menjalani hubungan dengan Budinda. Tidak ada lagi status guru dan murid yang membatasi mereka. Ia bahkan berangan-angan bahwa setelah ia bekerja dan mandiri, ia bisa benar-benar membuktikan cintanya. Namun takdir berkata lain. Beberapa hari sebelum kelulusan, Raka mendengar kabar mengejutkan. Dari bisik-bisik siswa lain, ia tahu bahwa Budinda akan segera menikah dengan pria pilihan keluarganya.
Awalnya ia tidak percaya, ia menganggap itu hanya gosip murahan yang sering beredar di sekolah. Tetapi ketika ia memberanikan diri bertanya langsung pada Bu Dinda, wajah sang guru yang biasanya ceria mendadak berubah muram. Dengan suara bergetar, Bu Dinda membenarkan kabar itu. Raka merasa seakan dunia runtuh seketika. Hatinya hancur, seolah semua mimpi yang ia rajut selama ini musnah dalam sekejap. Ia menatap Bu Dinda dengan mata yang berkaca-kaca, berharap ada penjelasan lain, berharap semua itu hanyalah salah paham. Namun Bu Dinda hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berkata bahwa pernikahan itu adalah keputusan keluarganya, dan ia tidak bisa menolak. Sejak lama, orang tuanya sudah menyiapkan jodoh untuknya, seorang pria mapan yang dianggap mampu menjamin masa depan. Bagi Raka, kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dalam. Ia merasa ditinggalkan di saat ia paling percaya bahwa cintanya bisa diperjuangkan. Semua perhatian, semua kebersamaan, semua momen indah yang ia simpan rapat-rapat, kini terasa hanya menjadi kenangan pahit. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menahan Bu Dinda agar tidak pergi. Tetapi yang keluar justru hanya tangisan tertahan, sebuah kesedihan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari kelulusan pun tiba. Aula sekolah penuh dengan dekorasi sederhana namun meriah. Para siswa duduk rapi dengan toga di tubuh mereka, sementara guru-guru duduk di barisan depan dengan wajah bangga. Raka duduk di barisan tengah, mencoba menyembunyikan kesedihannya di balik senyum palsu. Namun setiap kali matanya bertemu dengan Bu Dinda yang duduk di meja guru, hatinya kembali terasa sesak. Ia tahu, ini mungkin menjadi hari terakhir ia bisa melihat gurunya dalam peran yang selama ini begitu berarti baginya. Ketika namanya dipanggil untuk menerima ijazah, langkah Raka terasa berat. Ia melangkah ke panggung dengan kepala tertunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Saat tangannya menerima ijazah dari kepala sekolah, matanya sekilas melihat Bu Dinda yang tersenyum. Senyum itu masih sama hangatnya, tetapi kali ini terasa begitu jauh. Seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Setelah acara kelulusan selesai, suasana sekolah berubah riuh. Para siswa saling menandatangani baju seragam, tertawa, dan mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Namun Raka tidak ikut larut dalam kebahagiaan itu. Ia berjalan sendirian menuju taman kecil di belakang sekolah, tempat di mana ia dan Bu Dinda pernah berbicara berdua. Di sana ia duduk termenung, mencoba memahami semua yang terjadi. Tak lama kemudian, Bu Dinda datang menghampirinya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seolah ia juga menahan banyak hal. Ia duduk di samping Raka, terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Dengan suara lembut, Bu Dinda berkata bahwa ia sangat menghargai semua kenangan bersama Raka. Ia mengakui bahwa perasaannya pada Raka bukan sekadar perhatian seorang guru pada muridnya. Namun ia juga berkata bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan hati. Ada tanggung jawab, ada keluarga, dan ada masa depan yang harus ia jalani. Raka mendengarkan dengan hati remuk. Ia ingin menahan Bu Dinda, ingin meyakinkan bahwa cinta mereka bisa melawan semua rintangan. Tetapi semakin ia mendengar penjelasan Bu Dinda, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Realitas terlalu keras, dan ia hanya seorang remaja yang baru saja lulus, tanpa kuasa melawan kehendak orang tua gurunya. Air mata pun jatuh tanpa bisa ia bendung. Raka hanya bisa berkata lirih bahwa ia mencintai Bu Dinda dengan sepenuh hatinya. Bu Dinda tersenyum tipis, lalu menyentuh pundaknya dengan lembut. Ia berkata bahwa cinta itu tidak akan pernah sia-sia, meskipun pada akhirnya mereka tidak bisa bersama. Ia berharap Raka tetap semangat mengejar masa depan, karena hidup masih panjang dan banyak hal indah yang menunggu. Setelah pertemuan itu, Bu Dinda pergi meninggalkan taman.
Raka hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, membawa pergi semua harapan yang selama ini ia simpan. Hatinya terasa kosong, seolah semua cahaya dalam hidupnya padam begitu saja. Ia tahu setelah hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah kelulusan terasa begitu berat bagi Raka. Ia sering termenung mengingat setiap momen bersama Budinda. Perjalanan pulang dengan mobil saat hujan, pesan-pesan singkat yang penuh perhatian, hadiah-hadiah kecil yang mereka saling berikan, semua itu terus berputar di kepalanya. Namun semakin ia mengingat, semakin ia merasa kehilangan. Ia sadar bahwa semua itu kini hanya tinggal kenangan. Bagi Raka, cinta pertamanya berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan sosok yang ia cintai, tetapi juga kehilangan seseorang yang pernah menjadi sumber semangat dalam hidupnya. Namun di balik semua kesedihan itu, ia juga belajar sesuatu. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan. Terkadang, cinta hanyalah tentang menghargai kenangan dan merelakan orang yang kita cintai untuk bahagia, meskipun bukan bersama kita. Di malam-malam sunyi, Raka sering menulis di buku catatannya. Ia menuliskan perasaannya, semua kenangan indah yang ia alami bersama Budinda. Ia tahu, dengan menulis, ia bisa sedikit melepaskan beban di hatinya. Ia menulis bahwa meskipun ia ditinggal nikah, ia akan selalu mengenang Budinda sebagai cinta pertamanya, cinta yang tulus meskipun berakhir tragis. Waktu pun terus berjalan. Raka mulai menata kembali hidupnya. Ia bekerja sambil melanjutkan kuliah, mencoba mengejar mimpi meskipun hatinya masih sering terasa kosong. Kenangan tentang Budinda tetap ada, tapi perlahan ia belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia sadar, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi dari setiap luka, selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik.